to kill it. Yeah. Beat so sick of puking. Hey. I just had to do it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi umum Taman Nasional Baluran. Pada tahun 1937, kawasan Baluran dijadikan sebagai Suaka Marga Satwa dengan tujuan untuk melindungi berbagai jenis satwa langka dari kepunahan. Namun pada tanggal 1980, Suaka Marga Satwa Baluran dideklarasikan sebagai Taman Nasional oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Taman Nasional Baluran ini terletak di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Daerah ini terletak di ujung Pulau Jawa. Sebelah utaranya berbatasan dengan Selat Madura, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Bajulmati, Desa Wonorejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Sungai Kelokaran, Desa Sumberwaru. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor 279/4/1997 menyatakan bahwa Taman Nasional Baluran memiliki luas 25.000 hektar. Namun berdasarkan surat menteri yang diturunkan pada tahun 2010 menyatakan bahwa luas Taman Nasional Baluran itu 220.896,31 hektar. Taman Nasional Baluran memiliki iklim monsun di mana memiliki musim kemarau yang panjang. Di Taman Nasional Baluran musim hujan itu terjadi pada bulan Desember sampai dengan bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai dengan November. Nah, di Taman Baluran ini termasuk kelas iklim tipe F. Iklim tipe F ini yaitu karena memiliki temperatur berkisar antara 27,2 derajat Celcius sampai dengan 30,9 derajat Celcius. Kelembaban udara pada Taman Nasional Baluran ini sekitar 77%. Kecepatan anginnya 7 knots dan arah angin dipengaruhi oleh arus tenggara yang kuat. Taman Nasional Baluran ini memiliki bentuk topografi yang datar sampai bergunung-gunung, mempunyai ketinggian antara 0 sampai 1024,7 meter di atas permukaan laut. Bentuk topografi datar sampai berombak relatif mendominasi di kawasan Baluran ini. Dataran rendah di kawasan Baluran ini terletak sepanjang pantai yang merupakan batas kawasan sebelah timur dan utara, sedangkan selatan dan barat mempunyai bentuk yang relatif bergelombang. Daerah tertinggi terletak di tengah-tengah kawasan, yaitu adanya Gunung Baluran yang memiliki ketinggian 1247 mdpl. Daerah ini topografinya berbukit sampai bergunung. Di kawasan Taman Nasional Baluran ini juga terdapat gunung-gunung yang lainnya, yaitu ada Gunung Klosot, Gunung Glengseran, Gunung Montor, Gunung Kakapa, dan Gunung Priuk. Secara geologi, Taman Nasional Baluran ini memiliki dua jenis golongan tanah, yaitu ada tanah pegunungan yang terdiri dari jenis tanah aluvial dan tanah vulkanik, serta tanah dasar laut yang terbatas hanya pada daratan pasir sepanjang pantai daerah-daerah hutan mangrove. Untuk aksesibilitas ke Taman Nasional Baluran dan dari Taman Nasional Baluran dapat dikatakan lancar karena disebabkan adanya jalan raya antar Pulau Bali dan Banyuwangi dengan Surabaya yang melintasi kawasan. Dengan demikian, Taman Nasional Baluran dapat dijangkau dengan kendaraan darat dari berbagai kota-kota penting di sekitarnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Anggita Rizky Setiani. Saya akan menjelaskan tentang objek wisata yang ada di Taman Nasional Baluran. Yang pertama ada Pantai Sijile. Pantai Sijile ini terletak di sebelah utara Taman Nasional Baluran. Nah, pantai ini akan terlihat sangat khas ketika airnya surut. Nah, pantai ini akan berbentuk daratan berpasir putih yang menyerupai lidah. Sijile ini berasal dari bahasa Madura, yaitu lidah.
Selanjutnya ada Pantai Bama. Nah, Pantai Bama ini terletak kurang lebih 3 km dari Savana Bekol. Nah, Pantai Bama ini dikelilingi oleh hutan mangrove sebagai habitat beberapa jenis satwa primata dan burung. Contohnya ada kera abu-abu, lutung, dan berbagai jenis burung lainnya. Selanjutnya ada Gunung Baluran. Nah, bagi pengunjung yang menyukai petualangan dan uji nyali bisa untuk mendaki Gunung Baluran ini. Nah, Gunung Baluran ini tingginya kurang lebih 1240 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya ada Savana Bekol. Nah, Savana Bekol ini merupakan objek wisata andalan di Taman Nasional Baluran. Luas kawasan ini kurang lebih 300 hektar, meliputi kawasan padang savana terluas sepulau Jawa dengan latar belakang Gunung Baluran yang menjadikan pengunjungnya serasa berada di Afrika. Nah, sepanjang jalan menuju Bekol, pengunjung akan menjumpai burung merak, ayam hutan, dan berbagai jenis burung lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati di Taman Nasional Baluran. Nah, menurut laporan review potensi flora Taman Nasional Baluran tahun 2013, jumlah jenis tumbuhan mengalami peningkatan dari 423 spesies pada tahun 1977 menjadi 475 spesies. Contoh dari keanekaragaman hayati adalah akasia. Nah, akasia ini bersifat kosmopolit karena bisa tumbuh dengan cepat. Karena sifat tersebut, akasia cepat sekali menginvasi, terutama di daerah terbuka seperti savana. Nah, pada tahun 2012, hasil pengukuran menunjukkan bahwa akasia telah menginvasi 5.592 hektar di kawasan Taman Nasional Baluran, terutama di daerah savana, hutan musim, dan hutan pantai. Selanjutnya ada banteng Jawa. Nah, menurut laporan review potensi fauna tahun 2013, kondisi banteng Jawa memang mengalami penurunan. Nah, hal itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah berkurangnya air di savana Bekol, meningkatnya anjing hutan, invasi akasia, dan perburuan liar yang menyebabkan menurunnya populasi banteng Jawa. Hasil sensus pada tahun 2013 ditemukan 38 ekor banteng dengan metode sampling 40 plot. Selanjutnya ada macan tutul. Nah, macan tutul ini diprediksi terdapat 25 pasang hewan yang bersifat soliter berdasarkan luas habitat di Taman Nasional Baluran. Selanjutnya ada jenis burung. Menurut laporan review fauna Taman Nasional Baluran tahun 2013, terdapat 233 spesies burung. Tapi menurut Swiss pada tahun 2013, terdapat 234 jenis karena terdapat penambahan satu spesies, yaitu burung tiong emas. Ada dua jenis burung yang tidak terdapat di tempat lain kecuali di Taman Nasional Baluran. Yang pertama, elang ular jari pendek dan punyai siam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik ekosistem di Taman Nasional Baluran. Yang pertama ada hutan pantai. Nah, pantai di sini memiliki pasir hitam, pasir putih, batu kecil yang berwarna hitam, ataupun lereng berkarang tergantung jenis daerahnya. Vegetasi yang tumbuh dengan baik di pantai adalah bostania. Selanjutnya ada hutan mangrove dan rawa asin. Nah, mangrove pendek yang tumbuh dengan agak baik di sini adalah kayu api, bogen, dan bakau-bakauan. Sedangkan rawa asin yang gundul yaitu berasal dari hutan mangrove yang dibabat habis. Tanaman yang tumbuh dengan baik yaitu Avicenna sp. Selanjutnya ada hutan payau. Nah, hutan payau ini sangat disukai oleh satwa liar karena menyediakan air tawar sepanjang tahun. Nah, hutan payau terbesar ini terdapat di Sungai Kepuh. Vegetasi yang tumbuh dengan baik yaitu malengan. Selanjutnya ada padang rumput savana. Nah, padang rumput savana ini dibedakan menjadi dua, yaitu padang savana yang datar dan padang savana yang bergelombang. Selanjutnya ada hutan hujan pegunungan. Nah, wilayah ini terletak di Gunung Baluran sampai pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Nah, wilayah ini mempunyai peranan penting yaitu sebagai daerah tangkapan air. Selanjutnya ada hutan musim. Nah, hutan musim ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, hutan musim dataran rendah, dan yang kedua adalah hutan musim dataran tinggi.
Nah, hutan musim dataran rendah ini luasnya adalah 1.500 hektar dan berbatasan dengan hutan jati dan hutan evergreen. Nah, sedangkan hutan musim dataran tinggi ini terdapat di lereng Gunung Baluran. Selanjutnya ada Padang Lamun. Nah, Padang Lamun ini tersebar di pantai-pantai di Taman Nasional Baluran. Nah, biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari ikan karena lokasinya dekat dengan hutan mangrove. Hasil dari tangkapan ikan itu bisa berupa bandeng, cumi yang bisa menjadi nilai ekonomi untuk masyarakat sekitar. Selanjutnya ada terumbu karang. Nah, terumbu karang ini tersebar di perairan yang ada di kawasan Taman Nasional Baluran. Nah, terumbu karang yang ada di Taman Nasional Baluran ini merupakan jenis karang tepi yang mempunyai bentuk beragam dan terdapat pada kedalaman 0,5 meter sampai 40 meter. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 3 pokok pembahasan, yaitu ada biota khas Taman Nasional Baluran, ada pengelolaan kawasan konservasi dan isu konservasi, lalu ada nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya alam hayati dari Taman Nasional Baluran. Nah, yang pertama yaitu mengenai biota khas dari Taman Nasional Baluran. Menurut Balai Taman Nasional Baluran Banyuwangi pada tahun 2007, Taman Nasional Baluran memiliki 444 jenis tumbuhan yang terdiri dari 24 jenis tumbuhan eksotik, lalu ada 265 jenis tumbuhan obat, 37 jenis tumbuhan ekosistem mangrove. Nah, sedangkan untuk faunanya, Taman Nasional Baluran memiliki 28 jenis mamalia, lalu 155 jenis aves, serta pisces dan reptil yang diantaranya terdapat fauna yang dilindungi. Nah, di sebelah saya di sini dapat dilihat ada mengenai flora dan fauna khas dari Taman Nasional Baluran. Nah, di sini ada floranya. Floranya itu yang khas yaitu ada pilang, ada mimbo, ada gebang, ada asam, kepuh, widoro bukol, kesambi, ketapang, dan ada manting. Untuk faunanya yaitu ada banteng, ada kerbau, ada rusa, babi hutan, macan tutul, kucing batu, kucing bakau, ajag, kera ekor panjang, lutung, merak hijau, ayam hutan merah, ayam hutan hijau, lalu ada kangkareng, dan yang terakhir ada rangkong. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengelolaan kawasan konservasi dan isu konservasi. Nah, Taman Nasional Baluran dapat digunakan untuk pengelolaan sumber daya alam hayati, disertai dengan pemeliharaan dan peningkatan kualitas dari keanekaragaman tersendiri. Nah, kawasan dari Taman Nasional Baluran ini dibagi menjadi beberapa kawasan, bisa dilihat di slide di samping, yaitu ada 6 kawasan, yaitu ada kawasan 1, kawasan 2, kawasan 3, kawasan 4, kawasan 5, dan kawasan 6. Nah, kawasan-kawasan tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, kawasan 1. Kawasan 1 dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada 1A dan 1B. Untuk 1A yaitu kawasan yang hanya boleh dimanfaatkan untuk penelitian saja. Sedangkan kawasan 1B yaitu kawasan hutan rimba atau alam liar yang hanya untuk perlindungan satwa liar saja. Lalu yaitu kawasan yang kedua. Kawasan 2 adalah taman nasional yang dikelola terutama untuk keseimbangan ekosistem dan rekreasi. Untuk kawasan yang ketiga, yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi konservasi spesies tertentu. Untuk kawasan yang keempat adalah kawasan yang mengizinkan campur tangan manusia dalam pengelolaan konservasi. Nah, selanjutnya ada kawasan yang kelima, yaitu kawasan yang dilindungi dan dikelola untuk konservasi dan rekreasi. Sedangkan yang terakhir yaitu kawasan yang keenam adalah kawasan yang dikelola terutama untuk menyokong keberlanjutan suatu ekosistem alami. Nah, itu menurut Emma et al. Tahun 2011. Nah, baik, selanjutnya yaitu mengenai isu konservasi dari Taman Nasional Baluran. Bisa dilihat di slide di samping, yaitu pada pengelolaan kawasan di Taman Nasional Baluran pernah terjadi isu konservasi, yaitu invasi Acacia nilotica. Tanaman Acacia nilotica ini diintroduksi dari Afrika sebagai tanaman pagar. Acacia nilotica ditanam sebagai sekat bakar karena tumbuhan ini tahan api, namun pertumbuhan dan penyebaran tanaman ini sangat cepat. Acacia nilotica sudah menginvasi 50% savana di Taman Nasional Baluran. Nah, tanaman ini dapat mengurangi populasi dari banteng karena mengganggu pertumbuhan rumput lokal sebagai pakan utama dari banteng.
Nah, savana yang awalnya tertutup oleh rumput akan ditutupi oleh akasia. Nah, perubahan tutupan ini akan mengubah pola dan bentuk kebakaran yang terjadi salah satu tahap dalam proses suksesi di ekosistem savana. Pemberantasan akasia nilotica ini sangat sulit dilakukan karena banyak hewan-hewan yang secara tidak sengaja menjadi polinator. Penanggulangan dari isu konservasi ini yaitu secara mekanis dan secara kimia. Penanganan secara mekanisnya itu yaitu dengan menebang tanaman akasia nilotica. Sedangkan untuk penanggulangan dari kimianya yaitu dilakukan dengan pemberian racun yang disuntikan ke dalam batang tanaman akasia nilotica. Nah, baik, pembahasan yang ketiga mengenai nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya alam hayati Taman Nasional Baluran. Kelompok kami menjelaskan membahas mengenai nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya alam hayati Taman Nasional Baluran, khususnya di Desa Wonorejo. Bisa dilihat di slide di samping, yaitu dijelaskan bahwa nilai ekonomi didapat masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam hayati dari kawasan Taman Nasional Baluran. Jenis sumber daya alam hayati yang dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Wonorejo meliputi asam, rumput, bekicot, kayu bakar, arabica atau biji akasia, pupus gebang, kroto, madu, rotan, kelanting atau biji gebang, cumi-cumi, dan kemiri. Masing-masing sumber daya alam hayati memiliki waktu atau musim pengambilan yang berbeda-beda. Perbedaan waktu atau pengambilan sumber daya alam hayati tersebut didasarkan pada ketersediaan dan pada tergantungnya musim. Nah, lalu sumber daya alam tersedia tidak semua sumber daya alam hayati tersedia setiap waktu. Nah, sumber daya alam hayati dapat dipanen sepanjang tahun adalah kayu bakar, pupus gebang, kroto, rotan, dan kelanting. Baik, berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa setiap sumber daya alam hayati memberikan nilai ekonomi yang berbeda-beda terhadap masyarakat. Sumber daya alam hayati yang memberikan kontribusi nilai ekonomi terbesar bagi masyarakat Wonorejo adalah madu, dengan nilai proporsi mencapai 49,55%. Madu menjadi sumber daya alam hayati dengan nilai manfaat terbesar karena madu memiliki harga jual yang tinggi dan hampir dapat dipanen setiap tahunnya kecuali bulan Januari dan sampai bulan April. Sementara itu, kemiri memiliki nilai kontribusi ekonomi terkecil pada Desa Wonorejo ini, hanya sebesar 0,08% saja. Hal ini disebabkan karena jarak antara Desa Wonorejo dengan lokasi tegakan kemiri sangatlah jauh. Nah, hingga mencapai 11 km jauhnya. Selain jarak yang jauh, akses menuju tegakan kemiri juga cukup sulit. Jadi, kontribusi kemiri pada nilai ekonomi pemanfaatan sumber daya alam hayati di Desa Wonorejo sangatlah rendah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Berdasarkan studi literatur yang telah kami lakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Saya tampilkan di sebelah kiri saya. Di sini ada diagram tentang analisis vegetasi di savana terbuka dan savana terinvasi. Savana terinvasinya itu adalah oleh akasia nilotica. Nah, berdasarkan diagram ini, didapat pada kawasan savana terinvasi akasia ini terdapat 3 spesies dengan bentuk hidup semai, yaitu ada Azadiraca indica sejumlah 22 individu, lalu ada Caparis microcantha sejumlah 5 individu, dan yang terakhir Vernonia cinerea sejumlah 7 individu. Nah, berdasarkan diagram ini dapat disimpulkan bahwa indeks nilai penting yang tertinggi itu ada pada spesies Azadiraca indica, yaitu sebesar 221.618 dan Caparis microcantha dengan nilai 49.038. Maka nama komunitas untuk vegetasi semai pada savana terinvasi akasia ini yaitu Azadiraca caparis.
Lalu kemudian indeks dominansi atau P2 yang dimiliki ketiga spesies ini dapat dikatakan rendah karena kurang dari ambang batas yaitu 0,5. Pendapat ini berdasarkan Yuliana et al. Tahun 2012. Sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada spesies yang mendominasi pada struktur komunitasnya. Berdasarkan literatur yang kami dapatkan, indeks dominansi itu umumnya berbanding terbalik dengan tingkat keanekaragaman vegetasi. Jadi jika indeks dominansi lebih rendah, maka itu berarti menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, produktivitas yang tinggi, kondisi ekosistem yang stabil, dan tahan terhadap tekanan ekologis. Lalu yang kedua yaitu ada vegetasi mangrove. Di sini ada hasil analisis vegetasi mangrove. Dapat dilihat bahwa komunitas pohon mangrove jenis spesies yang terambil itu hanya Rhizopora mucronata dengan jumlah individu 51. Sehingga indeks nilai pentingnya yaitu 300. Dengan indeks dominansi atau PI2-nya 1 dan indeks keanekaragaman atau H aksennya 0. Maka dapat disimpulkan bahwa nama komunitas pada mangrove berdasarkan vegetasi pohonnya yaitu Rhizopora. Dari data penelitian ini yang tadi indeks dominansinya kan 1, jadi dapat disimpulkan bahwa Rhizopora mucronata ini sangat dominan pada komunitas vegetasi pohon mangrove. Lalu juga tadi indeks keanekaragamannya itu adalah 0. Indeks keanekaragaman ini menunjukkan bahwa tingkat keanekaragaman hayati dalam satu komunitas di mana nilai ini itu turut mengindikasikan bahwa ekosistem tersebut stabil. Yang terakhir ada keberadaan mamalia malam. Dapat dilihat di sini ada analisis keberadaan mamalia malam. Penelitian atau pengamatan ini dilakukan pada 4 titik. Dapat dilihat pada diagram ini spesies yang paling banyak yaitu Cervus timorensis yang ditemukan pada keempat titik. Pada titik 1 ditemukan 12 individu, pada titik 2 14 individu, titik ketiga dengan 12 individu, dan titik keempat dengan 1 individu. Selain Cervus timorensis juga ditemukan spesies lain yaitu Paradosaurus hermaphroditus yang ditemukan juga pada 4 titik tersebut. Lalu ada juga spesies yang ditemukan yaitu Bubalus bubalis yang ditemukan di Taman Nasional Baluran ini, yang ditemukan pada titik pertama saja yaitu 1 individu. Lalu yang terakhir yang ditemukan itu ada spesies Macaca fascicularis. Namun pada pengamatan atau penelitian ini tidak ditemukan Macaca pada malam hari. Macaca fascicularis hanya ditemukan pada siang hari ketika mereka sedang mencari makan dan bertengger di atas pohon.